Selamat pagi semuanya. Saya ingin tahu kira-kira seberapa banyak anak SD dan SMP yang misa pada pagi ini. Pertama, coba tolong angkat tangan, tunjuk jari yang SD. Bagian sana banyaknya. Ini organisnya SD juga ya. SD bukan sekolah dasar tetapi sudah dewasa. Yang SMP, SD SMP sebagian besar di sini ya. Kepada anak yang SD dan SMP, saya mau tahu siapa yang punya hobi atau senang bermain sepak bola? Ya. Yang perempuan ada. Apa hobinya? Lomba makan kerupuk nanti 17 Agustusan. Siapa yang ngefans sama Messi? Sini saya juga ngefans. Sini saya mau membentuk kelompok pencinta Messi. Sini pencinta Messi, saya mau punya teman. Ini pencinta Messi. Siapa yang pencinta Ronaldo? Tidak saya panggil, tidak. Yang saya panggil Messi. Yang Messi mana di luar tadi ada pecinta Messi. Bulan depan Ronaldo kalau ingat. Dek, perhatikan saya. Sesama pencinta Messi kok membelakangi. Ayo, tas dulu. Kita kan pencinta Messi, ya. Tapi saya nggak bisa sepak bola. Sekarang Messi mainnya di mana? Di PSG. PSG sebelumnya, sekarang Inter Miami. Di Amerika sekarang. Oh, belum memberitahu ya? Ya, terlalu. Sekarang saya mau tanya, kebiasaan Messi itu apa kalau pas bermain sepak bola? Lu katanya ngefans. Kalau habis memasukkan bola, selebrasinya biasanya nanti kita lihat sama enggak? Sama enggak? Ini Messi yang palsu. Coba Messi kalau selebrasi karena masukkan gol bagaimana? Bagaimana? Lupa. Masa lupa? Coba diperagakan. Kalau selebrasi memasukkan bola, bukan begini. Bareng peragaan selebrasi Messi habis memasukkan gol. Yuk. Ada apa? Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Ya. Inilah yang pernah dikatakan oleh Messi. Dia begini itu karena merasa bahwa apa yang dilakukan itu juga karena Tuhan. Tetapi yang juga menarik dan sekarang ini menjadi banyak perhatian, ternyata Messi yang hebat itu orangnya sangat rendah hati. Ada beberapa peristiwa yang memperlihatkan itu. Ada musuh yang mengejek. Tetapi setelah pertandingan, ketika musuhnya itu minta kaosnya Messi, diberi. Kalau nanti ada yang meminta kaos kaki saya beri. Lalu kemudian ketika ada penalti, sebenarnya itu kesempatan yang bagus sekali bagi Messi untuk menambah skornya. Tapi kesempatan penalti itu diberikan kepada orang lain. Mengapa ini dilakukan? Karena dalam rangka membesarkan. Ada beberapa pemain yang sering dihina, ada beberapa pemain yang sudah semacam dibuang, sudah dicap jelek. Tapi oleh Messi ketika ada penalti diberikan kesempatan. Messi tidak terbawa. Dia tidak mengejek tetapi justru menghargai. Diberikan kesempatan untuk ambil bagian penalti. Inilah yang memperlihatkan bahwa Messi yang hebat itu ternyata juga punya sikap yang hebat, karena punya sikap yang rendah hati.
Dan sekarang ini yang menjadi fokus perhatian internasional itu adalah pada sikap rendah hatinya. Kalau kita merenungkan mengenai Bunda Maria, yang juga menonjol dari Bunda Maria itu adalah sikap rendah hati. Mudah-mudahan kita juga punya perhatian yang tinggi terhadap sikap seperti ini. Kalau bertolak dari sikap Messi yang rendah hati, bahwa ternyata ini menjadi banyak perhatian, orang kagum terhadap sikap rendah hatinya, maka mudah-mudahan kita juga kagum dan mau meniru, karena memang sikap rendah hati itulah yang diteladankan kepada kita. Yesus rendah hati, Yusuf rendah hati, Maria rendah hati. Di dalam Injil tadi diketengahkan mengenai doa Maria yang dikenal dengan Magnificat. Maria itu dalam doa berkata demikian, "Aku mengagungkan Tuhan." Bahwa orang itu mengagungkan Tuhan itu sudah mengungkapkan dia itu rendah hati. Dia merasakan betul bahwa dirinya hanyalah seorang hamba. Kita ingat ketika malaikat Gabriel mendatangi Maria, Maria mengatakan, "Aku ini hambamu ya Tuhan." Hamba, orang yang hina-hina. Tapi menarik oleh karena justru orang yang seperti ini, orang yang punya kualitas sikap yaitu rendah hati, dipilih oleh Tuhan. Karya besar Tuhan melalui orang yang rendah hati. Dan karena orang ini rendah hati, maka kalau ada karya besar yang dibuat oleh Tuhan dalam dirinya, dia tidak sombong. Dia tidak akan mengklaim ini kehebatan saya, ini buatan saya, bukan. Yang dihayati oleh Maria adalah ini berkah Tuhan, ini karya Tuhan. Maka doanya, "Aku mengagungkan Tuhan." Saudara sekalian terkasih, ada banyak hal-hal keberhasilan, entah kecil entah besar, pokoknya keberhasilan. Mungkin orang mengatakan, "Wah, ini karya saya, ini karena saya." Sebagian begitu. Tapi ada juga yang menghayati betul seperti Bunda Maria, "Bukan karena saya, ini karena Tuhan." Hanya orang yang bisa sampai di level seperti ini, maka bisa aku mengagungkan Tuhan. Saya paling senang kalau bertanya kepada anak-anak, "Anak-anak, hari ini sudah berbuat baik apa?" Umumnya saya menanyakan yang positif. "Hari ini sudah berbuat baik apa? Hari ini sikap bagus yang di rumah apa? Dan kepada siapa?" Untuk menyadari bahwa meskipun hina-hina, meskipun hamba, meskipun kita bukan orang yang hebat, tapi sebenarnya ada begitu banyak hal baik yang ada dalam hidup. Dan itu bisa kemudian dilanjutkan dengan, ayo kita jadikan itu sebagai bahan, aku mengagungkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saya kalau ngobrol dengan anak juga sering mengatakan, apa kebaikan orang tua yang diberikan kepada kamu? Dia mengatakan, saya senang kan orang tua itu nggak pernah lelah untuk mengingatkan saya, jangan main HP. Satu hari bisa berapa kali itu disampaikan? Satu hari dan berapa hari itu disampaikan? Anak mengatakan, saya senang karena orang tua itu tidak lelah, nggak pernah bosan mengingatkan, jangan main HP. Waktunya belajar, ada PR jangan ditunda, namanya juga PR, pekerjaan rumah dikerjakan di rumah. Memang orang tua tidak sempurna, sampai kapanpun nggak ada orang tua yang sempurna. Tetapi percayalah bahwa orang tua yang tidak sempurna itu ternyata juga dipilih oleh Allah untuk memberikan kebaikannya kepada anaknya. Maka saya itu paling senang mengajak anak, ayo kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan itu begitu baik.
Baiknya Tuhan itu juga diberikan sehari lewat orang tua. Nah, ini ada anak SD, ada anak SMP. Ini saya khusus mau bicara kepada anak yang SD dan SMP. Saya terhibur kalau ada anak SD dan ada anak SMP, anak SMA juga sama saja. Yang seperti apapun orang tuanya tetap dihormati, tetap dihargai, jangan dibantah. Nanti terasa kalau orang tua sudah nggak ada. Terasa orang tua sampai kapanpun tidak ada yang sempurna. Sebaik-baiknya orang lain, tidak ada yang lebih baik dari orang tua, nggak ada. Anak SD percaya nggak? Anak SMP percaya nggak? Kalau saya bilang sebaik-baiknya orang lain tidak mungkin lebih baik dari orang tua, betul nggak? Betul nggak? Oh, kok yang sudah dewasa yang menjawab atau mewakili? Orang lain baik, tapi ketika kita menyakiti, kita ditinggal, dibenci. Orang tua, meskipun kita menyakiti, nggak mungkin meninggalkan kita. Bener nggak? Nah, jadi kita harus yakin, sebaik-baiknya orang lain, orang tua lebih baik. Maka kita jangan pernah ragu bahwa Tuhan itu betul-betul sayang kepada kita melalui orang tua kita, meskipun orang tua kita nggak sempurna, meskipun kadang-kadang mungkin menjengkelkan, itu biasa. Tapi yang ada dalam diri orang tua untuk anaknya adalah sayang, itu saja, nggak ada yang lain. Orang tua nggak punya kepentingan apapun selain untuk kebaikan anak-anaknya. Maka ayo anak-anak SD, SMP, SMA, semuanya yang anak-anak, setiap hari jangan pernah kita lupa berdoa seperti yang didoakan oleh Bunda Maria hari ini. Aku mengagungkan Engkau ya Tuhan, karena Engkau begitu baik. Engkau memperhatikan saya juga melalui orang tua saya. Memang orang tua saya tidak hebat, tetapi bagaimanapun juga setiap hari memberikan kebaikan-Mu kepada saya anaknya. Saya bisa sekolah, saya bisa pakai baju, saya bisa makan dan seterusnya. Kalau soal puas dan tidak puas, mungkin nggak puas. Sampai kapanpun nggak ada berhentinya soal tidak puas itu. Saya memberi PR kepada anak yang SD, SMP, SMA. Jangan lupa setiap hari aku mengagungkan Engkau ya Tuhan, oleh karena melalui orang tua saya Engkau telah memberikan kebaikan kepada saya. Inilah yang bisa kita contoh dari Bunda Maria. Jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita merasa sia-sia. Bersikap rendah hati juga dalam hal doa. Sikap rendah hati itu bukan sikap yang rendahan. Justru yang sikapnya rendah hati inilah kemudian dipilih oleh Tuhan untuk berkarya. Orang yang rendah hati adalah orang yang berharga betul di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Siap. Gerak. Ya. Gaya dulu, gaya. Silakan. Ya.